Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat sehingga dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban Anda hari ini dengan baik. Perbarui informasi Anda tentang pusidrosal dan dunia hidrografi pada umumnya dengan menyaksikan Hydromic News edisi 5 Mei 2024 yang menyajikan sejumlah berita pusidrosal teraktual dan terkini selama sepekan. Bersama saya, Serda Raisa, kami mulai dengan berita yang pertama. Inspektur Pusidrosal Laksamana Pertama TNI Yudi Cahyadi mewakili dan Pusidrosal Laksamana Madya TNI Budi Purwanto menyambut Brigjen TNI Deki Santoso Patinaya selaku pengendali teknis tim E beserta Kepala Tim E dan tim audit dalam entry meeting audit ketaatan dan audit kinerja Itjen TNI periode 2 tahun 2024 bertempat di ruang rapat Pusidrosal Jakarta Utara Senin 29 April 2024. Komandan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Budi Purwanto dalam sambutannya yang dibacakan oleh Ir Pusidrosal mengatakan, sebagai sebuah organisasi, Pusidrosal dalam melaksanakan tugas pokoknya dituntut untuk menerapkan sistem manajemen modern yang baik, termasuk fungsi pengawasan. Selanjutnya, pendalaman oleh tim Wasdik terhadap Satker jajaran Pusidrosal diantaranya Sobsurta, Srena, Dispeta, Dispera Nautikas, Dishidro, Disprodisi, dan KRI Spika 934. Taklimat awal audit ketaatan dan audit kinerja Itjen TNI periode 2 tahun 2024 di Komando Satuan TNI Wilayah DKI di Pusidrosal. Dan Pusidrosal menyambut Inspektur Jenderal TNI Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto selaku penanggung jawab audit ketaatan dan audit kinerja Itjen TNI bertempat di ruang serbaguna Pusidrosal, Jakarta Utara, Senin 29 April 2024. Kegiatan tersebut antara lain dihadiri oleh staf Itjen TNI, Ketua Tim D, E, dan F, Pangkotama, Kasatker, serta peserta yang mewakili satuan dari Kostrat, RSPAD, Koarmada RI, Kaskop Sudnas, Pusperebad, Korin Lamil, Kormar, Koopsud 1, Lantamal 3, Puskesad, Kodam Jaya, Puspomad, Kopassus, Lanud Halim PK, dan Kosed IKN, serta pejabat utama Pusidrosal. Dan Pusidrosal dalam sambutannya mengatakan, tim audit kinerja Itjen TNI hendaknya dipandang sebagai mitra kerja sehingga dapat terjalin pola kemitraan antara pelaksana audit dan objek yang diaudit. Karena pada satu sisi, tim audit dapat menghasilkan temuan-temuan yang lebih objektif dan sangat kita butuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi. Pusidrosal yang diwakili Letkolaut Pelaut Sarwono, Staf Spotmar Pusidrosal beserta staf Diskum dan Dispeta Pusidrosal menghadiri rapat pembahasan draft rancangan peraturan pemerintah tentang perairan pedalaman dalam perairan kepulauan, lampiran RPP serta naskah akademik RPP bertempat di ruang Himalaya 3, Swiss Bell Hotel Bogor, Senin 29 April 2024. Acara yang dihadiri oleh peserta dari Kemenko Bidang Marves, Kemenhub, BIG, KKP, merupakan tindak lanjut dari rapat identifikasi dan verifikasi data pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan yang akan dimasukkan dalam lampiran RPP tentang perairan pedalaman dalam perairan kepulauan. Pusidrosal yang diwakili Letkolaut Pelaut Farid Muldiatno beserta perwira staf Disnautika menghadiri kegiatan fokus group discussion rencana penetapan alur pelayaran masuk Pelabuhan Belang-Belang, Provinsi Sulawesi Barat bertempat di ruang rapat Hotel Amorasa, Grande Bekasi, Selasa 30 April 2024. Acara yang dipimpin Direktur Kenavigasian Kemenhub Kapten Budi Mantoro dihadiri oleh perwakilan dari Dirnav Ditjen Hubla, Direktorat Kepelabuhan Ditjen Hubla, Disnav Tipe A Kelas 1 Makassar, KUPP Kelas 3 Belang-Belang, DKP Provinsi Sulawesi Barat, Biro Hukum Kemenhub. Asobsurta dan Pusidrosal Laksamana Pertama TNI Dian Primana Sobarudin selaku Ketua Tim Teknis Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan atau Kabel Bawah Laut mengikuti International Cable Protection Committee Plenary 2024 yang diselenggarakan di Singapura tanggal 29 April hingga 3 Mei 2024. Pertemuan ini akan menyoroti tentang konsep perlindungan kabel bawah laut dengan tema Ensuring a Connected Future yang dibuka oleh Graham Evan sebagai Chair ICPC dan Ryan Wobschkel selaku General Manager ICPC. Asobsurta dan Pusidrosal menyampaikan presentasi dengan judul Strategic Management and Charting of Submarine Cable in Indonesian Waters, Consideration for Marine Space Utilization and Spatial Planning. Pusidrosal menyampaikan bahwa saat ini sudah terdapat 217 landing point
dan 347 kabel bawah laut di Indonesia. Pusidrosal yang diwakili Paban Ops Kolonel Laut Pelaut Sinung Budi Prasojo, Paban Lat Kolonel Laut Pelaut Agus Izudin, Kadis Nautika Kolonel Laut Pelaut Arif Budi Raharjo, dan staf Disnautika mengikuti sosialisasi proses bisnis penyelenggaraan pipa kabel bawah laut sebagai narasumber bertempat di Hotel Arya Duta Jakarta Pusat Selasa 30 April 2024. Acara yang dipimpin oleh PLH Asisten Deputi Penataan Ruang Laut Kemenko Marves, Yogi Yanuar, dengan peserta perwakilan dari Kemenko Marves, KKP, Kemenhub, Kemenhan, KLHK, Kemen ESDM, SKK Migas, pelaku usaha sektor hulu migas. Dan Pusidrosal menghadiri paparan penembakan senjata khusus dan uji coba peralatan pernika tahun anggaran 2024 di Wisma Elang Laut Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 2 Mei 2024. Acara tersebut dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, serta dihadiri oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedarma, para pejabat utama Mabes TNI Angkatan Laut, dan para Pangkotama TNI Angkatan Laut. Pusidrosal membuka taklimat awal Wasrik Intern Pusidrosal bertempat di ruang Indonesian Hydrographic Data Center Pusidrosal, Kamis 2 Mei 2024. Kegiatan audit kinerja IT Pusidrosal TB2 tahun anggaran 2024 kepada Satker Satbinlat, Kuil, Dispeta, Diskum, Disarkap, Pusdal Ops, SMIN, Setum, dan Satkomblek Pusidrosal. Ir Pusidrosal menutup Wasrik Audit Ketaatan dan Audit Kinerja Itjen TNI periode 2 tahun anggaran 2024 bertempat di ruang rapat Pusidrosal, Kamis 2 Mei 2024. Acara yang dihadiri oleh Kolonel Infantri Dani Martin Rihi selaku Ketua Tim E beserta Tim Audit serta Perwira Staf Pusidrosal telah dilaksanakan pada tanggal 29 April hingga 2 Mei 2024 yang meliputi bidang operasi, bidang umum, dan bidang pembendaharaan. Selanjutnya, hasil audit ketaatan dan audit kinerja di lingkungan Pusidrosal nantinya akan disampaikan oleh Irjen TNI atau yang mewakili dalam hal ini oleh pengendali teknis. Pusidrosal yang diwakili Letkol Laut Pelaut Doni Agis dan Letkol Laut Pelaut Rilmar sekaligus sebagai narasumber dalam sosialisasi permohonan survei hidrooceanografi, peta militer, dan alur pelabuhan wilayah Indonesia bertempat di Gedung Panti Cahaya Armada Koarmada 2 Surabaya, Kamis 2 Mei 2024. Acara dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 2 hingga 3 Mei 2024, yang dipimpin Paban 4 Dukops dan Doktrin Sop Mabesal, Kolonel Marinir Sulyono dengan peserta Pabandia Hidro Sop Mabesal, serta perwakilan pejabat dan perwira lingkungan Koarmada 2, Lantamal, dan Lanal wilayah jajaran Koarmada 2 baik secara luring maupun daring. Dan Pusidrosal mengikuti Yudisium Doktoral Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti semester Gasal tahun anggaran 2023-2024 bertempat Ballroom Rasamala 3 Aston Kartika Grogol Hotel, Jakarta Barat, Jumat 3 Mei 2024. Dan Pusidrosal dinobatkan sebagai lulusan terbaik 1 program Doktor Ilmu Ekonomi dalam sidang terbuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti FEBU Sakti dengan acara tunggal yudisium program diploma sarjana terapan sarjana program profesi akuntansi PPA, magister dan dokter yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Profesor Dr. Yolanda Masnita MM CIRR yang didampingi oleh para wakil dekan. Dan Pusidrosal mengikuti wisuda doktoral Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti semester Gasal tahun anggaran 2023-2024 bertempat di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu 4 Mei 2024. Dan Pusidrosal diwisuda oleh Rektor Universitas Trisakti, Profesor Dr. Insinyur Kadar Syah Suryadi DEA, dengan para wisudawan Universitas Trisakti lainnya, dan meraih gelar doktor dengan pencapaian sebagai lulusan terbaik 1 program Doktor Ilmu Ekonomi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydroweek News edisi kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dalam Hydroweek News edisi berikutnya. Petakan laut untuk kejayaan bangsa. Jala Seva Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya.